Bab 1043, Dao Dharma. Tanah warisan Dao tidak besar. Su Zimo mengobati lukanya sebentar dan melaju bersama Lin Xuanji, tiba di lokasi patung batu iblis tak lama. Saat dia tiba, ekspresi Su Zimo berubah. Patung batu iblis yang awalnya berdiri di sana telah runtuh dan hancur berkeping-keping, iblis Ji telah menghilang. Dia terlambat selangkah. Ekspresi Su Zimo berubah sangat mengerikan. Setiap patung batu warisan yang ditinggalkan oleh sosok perkasa tubuh bersama memiliki kekuatan sosok perkasa dan tidak dapat dihancurkan. Tidak mungkin ada orang yang bisa mengganggu proses pewarisan. Kemungkinan terbesar adalah seseorang menghancurkan patung batu iblis setelah warisan berakhir dan mengambil iblis Ji. Jangan khawatir, Lin Xuanji melihat sekeliling dan berkata dengan suara yang dalam, tidak ada tanda-tanda perkelahian atau pertumpahan darah di tempat kejadian. Dao menjadi gadis murni seharusnya baik-baik saja. Mari kita cari di sekitarnya dulu. Petik 2. Keduanya mencari secara terpisah. Esens spirit Su Zimo mengambil korban besar setelah pertempuran berturut-turut. Namun, dia masih mencoba yang terbaik untuk memperluas kesadaran rohnya dan mencari dengan cermat. Tak lama, dia berhenti di jalurnya dan bergidik. Tidak jauh di depan, seorang gadis berbaju pink sedang berjalan ke arahnya. Dia memiliki sosok anggun dan langkah ringan. Matanya yang cerah tersenyum dan dia memancarkan aura menawan yang bisa menggerakkan hati seseorang. Siapa lagi kalau bukan Demones Ji? Ketika dia melihat bahwa iblis Ji baik-baik saja, Su Zimo akhirnya menghela nafas lega dan tidak bisa menahan tawa. Melihat Su Zimo yang tidak jauh, iblis Ji tersenyum dengan sangat gembira dan ekspresi lembut. Berjalan ke depan, Su Zimo menyadari bahwa kultivasi Demones Ji tidak berkurang sama sekali, dia masih dalam tahap awal Void Reversion. Bagaimana kamu? Su Zimo bingung tetapi tidak tahu bagaimana memulai topik itu. Iblis Ji melihat kebingungan Su Zimo dengan sekali pandang dan berkata sambil tersenyum, Anda ingin bertanya mengapa kultivasi saya masih utuh dan mengapa saya belum direduksi menjadi manusia meskipun ada pengorbanan. Su Zimo mengangguk. Awalnya, saya kehilangan semua kultivasi saya karena pengorbanan tripod manusia. Iblis Ji berkata, namun, itu juga merupakan berkah tersembunyi karena memicu pewarisan patung batu Pure Maiden. Saya tidak hanya memulihkan kultivasi saya sepenuhnya, saya bahkan mendapatkan sutra gadis murni yang lengkap. Pada saat itu, Su Zimo akhirnya merasa lega. Hei, apakah kamu tahu? Untuk pengorbanan biasa, bahkan jika aku kehilangan semua kekuatanku, tripod manusia hanya akan dapat mewarisi 70% darinya. Angin sepoi-sepoi bertiup dan iblis Ji tiba-tiba mendekat, hampir menekan dirinya ke tubuh Su Zimo saat dia berkata dengan lembut, ada formulasi Dharma yang memungkinkan tripod manusia mewarisi 100% kekuatanku. Apakah Anda tahu apa itu? Jika sebelumnya, Su Zimo akan mendorong iblis Ji menjauh atau menghindarinya. Namun, kali ini, dia tidak bergerak sama sekali. Di satu sisi, dia merasa bersalah terhadap iblis Ji. Di sisi lain, itu juga karena setelah dia memahami arti dari tripod manusia, dia tahu bahwa iblis Ji hanya menggertak dan tidak akan melakukan apapun di luar batas. Apa? Su Zimo bertanya secara naluriah. Iblis Ji tersenyum menawan dan merangkak ke telinga Su Zimo. Menghembuskan napas dengan lembut, dia berkata, kultivasi ganda. Jantung Su Zimo berdetak kencang dan dia hampir kehilangan kendali atas jantung daunnya. Dia memuji secara internal. Dibandingkan dengan 20 hari yang lalu, keterampilan menyihir iblis Ji jelas lebih menakutkan. Berhenti main-main. Su Zimo tersenyum pahit dengan ekspresi tak berdaya. Aku tidak. Iblis Ji berkata, setelah mendapatkan sutra gadis murni yang lengkap, saya menemukan ada formulasi Dharma yang memungkinkan kultivasi ganda dengan tripod manusia. Saya tidak hanya akan mempertahankan kekuatan saya, mereka bahkan akan meningkat. Petik 2. Berhenti sejenak, Demones Ji terkekeh. Selain itu baik untukmu juga. Astaga, Su Zimo merasa seolah-olah bola api telah muncul di dalam tubuhnya dan dia tidak bisa menekannya sama sekali. Dia buru-buru mundur beberapa langkah dan menjauhkan diri dari iblis Ji. Terhadap kecantikan yang tiada taranya yang bisa menggulingkan semua makhluk hidup dan menyihir dunia, siapa yang bisa menahan bisikan dan rayuannya yang menawan? Su Zimo menarik napas dalam-dalam beberapa kali untuk menenangkan diri. Sebelum ini, iblis Ji telah menggodanya seperti itu juga. Namun, pada saat itu, dia samar-samar bisa merasakan bahwa dia hanya bercanda. Tapi sekarang, dia memiliki ilusi bahwa iblis Ji benar-benar ingin memakannya. Formulasi Dharma kultivasi ganda itu sangat mungkin benar. Jika keinginannya sedikit melemah, dia mungkin benar-benar berakhir menyimpang dari jalan yang salah dengan iblis Ji. Hehe,
Lihat betapa takutnya kamu. Iblis Ji tertawa. Su Zimo mengubah topik pembicaraan dengan tergesa-gesa. Mengapa kamu di sini? Saya baru saja menyelesaikan proses pewarisan belum lama ini dan keluar dari patung batu iblis, jadi saya menuju ke domain 3 kesengsaraan terlebih dahulu. Iblis Ji berkata, saya baru tahu ketika saya sampai di sana bahwa Anda telah bertarung dengan Diin. Pada saat saya tiba, Anda sudah pergi. Saya kira Anda akan datang mencari saya dan kembali. Petik 2. Katakan, aku tidak benar-benar bermaksud mengganggu kalian. Tidak jauh, di atas batu hijau, Lin Xuanji berdiri melawan angin dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, tapi, saya sudah berdiri di sini begitu lama. Bisakah kalian berdua melihatku? Su Zimo tersipu. Dia benar-benar terganggu oleh Iblis Ji dan tidak memperhatikan Lin Xuanji. Iblis Ji mengerucutkan bibirnya menjadi senyuman dan membungkuk ke arah Lin Xuanji. Terima kasih telah menyelamatkan Zimo, rekan Daois Xuanji. Aku di sini untuk berterima kasih. Lin Xuanji mengibaskannya dan menghindari tatapan Iblis Ji dengan tergesa-gesa. Tampak waspada, dia batuk dengan lembut dan berkata, kalian sebaiknya mempelajari apa yang harus dilakukan setelah meninggalkan tempat ini. Saudara Su, Anda telah membunuh 8 murid tituler. 8 murid tituler ini mewakili 8 sekte super. Petik 2. Lin Xuanji berkata dengan suara yang dalam, tidak apa-apa jika kamu berada di tanah warisan Dao karena bahkan tokoh perkasa tubuh bersama tidak akan bisa bergerak. Namun, jika Anda pergi, 8 sekte super pasti tidak akan membiarkan Anda pergi. Jika memang tidak ada cara lain, kita bisa bersembunyi di sini untuk sementara waktu, usul Iblis Ji. Su Zimo mengangguk. Dia bisa menunggu, tetapi Solitary Cloud di tas penyimpanannya tidak bisa. Life Preservation Elixir bisa membuat Solitary Cloud hidup paling lama selama sebulan. Sekarang, 20 hari telah berlalu. Dia harus kembali ke daratan Tianhuang dan mencoba yang terbaik untuk menyelamatkan nyawa Solitary Cloud. Mungkin eliksir yang sekte mungkin memiliki ramuan yang bisa menghidupkan kembali Solitary Cloud. Seolah-olah dia bisa membaca pikiran Su Zimo, Lin Xuanji bertanya, kamu masih memikirkan Wim itu? Su Zimo tetap diam. Lin Xuanji menghela nafas. Menurutku, Wim itu tidak bisa diselamatkan lagi. Bahkan di sekte eliksir yang, tidak ada eliksir yang bisa menghidupkannya kembali. Saya harus mencoba. Su Zimo bergumam pelan dan berpikir keras. Benua Tengah, sekte esensi kekacauan. Tiba-tiba, raungan yang sangat marah terdengar dari sebuah gua tempat tinggal jauh di dalam sekte. Itu dipenuhi dengan kekuatan yang mendominasi dan niat membunuh yang dingin, menyebabkan pegunungan dan jurang di sekitarnya jatuh ke dalam keheningan yang mati. Cakrawala kedatangan, ke sini. Suara sedingin es terdengar. Master Sekte Chaos Essence Sek, Mighty Figure Firmament Rifle, bergidik dan bergegas menuju gunung belakang sekte. Bab 1044, Kedatangan Bencana Besar. Sesampainya di gua tempat tinggal di gunung belakang, kedatangan Cakrawala, meskipun statusnya sebagai penguasa sekte dan berada di alam tubuh bersama, tidak berani bersikap tidak sopan dan membungkuk. Penatuadi, bukankah kamu sedang mengasingkan diri? Apa yang terjadi? Ledakan. Terdengar suara yang memekakkan telinga. Pintu tempat tinggal gua dihancurkan oleh kekuatan yang menakutkan dan batu-batu besar yang tak terhitung jumlahnya menabrak kedatangan Cakrawala. Namun, kedatangan Cakrawala tidak berani menghindar dan hanya membungkuk sedikit. Sosok berjubah ungu berjalan perlahan dengan tatapan membara dan kekuatan luar biasa yang memancar dari tubuhnya. Bahkan sosok perkasa tubuh bersama, kedatangan Cakrawala, hampir tidak bisa menahannya dan berlutut di tanah. Ini adalah Grand Elder Sekte Chaos Essence, seorang ahli leluhur setengah bela diri, Divan. Pengasingan. Ekspresi Divan menjadi gelap saat dia berkata perlahan, jika aku melanjutkan pengasinganku, aku khawatir Chaos Essence Sek akan hancur. Izinkan saya bertanya, apakah Diin masih hidup? Ketika dia mendengar itu, kedatangan Cakrawala ketakutan dan bermandikan keringat. Penatuadi, Diin. Firmament Rifle ragu-ragu sejenak dan menelan ludahnya sebelum berkata, dia sudah mati. Su Zimo, tidak lain dari Desolate Martial yang baru saja mendirikan Dao-nya, membunuhnya di tanah warisan Dao. Kedatangan Cakrawala buru-buru menceritakan berbagai berita tentang tanah warisan Dao. Memang, tatapan Divan menjadi dingin. Awalnya, dia memang dalam pengasingan. Namun, dia terkejut saat Su Zimo mencari jiwa Diin. Penatuadi, tolong tenang. Kedatangan Cakrawala berkata dengan tergesa-gesa, anak itu, Desolate Martial, memiliki perlindungan dari 100 sekte penyempurnaan. Kami telah melakukan kontak dengan sekte biduk surgawi,
Istana Guntur Zephyr, Sekte Bumi Jahat, Biara Tanpa Bentuk, dan sekte lainnya. Kami siap untuk bergabung untuk membunuh jalan kami ke 100 sekte penyempurnaan dan membantai Desolate Martial. Hutang darah harus dibayar dengan darah. Mengapa begitu merepotkan untuk membunuh Void Reversion? Divan berkata dengan dingin, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk bergabung dengan sekte lain? Bagaimana jika sesuatu yang tidak terduga terjadi selama periode waktu ini dan anak itu berhasil melarikan diri? Aku ingin dia mati sekarang. Kematian Dihin memicu niat membunuh Divan. Kedatangan Cakrawala tersenyum pahit. Penatuadi, anak itu masih berada di tanah warisan Dao sekarang. Tempat itu dijaga oleh wasiat banyak tokoh perkasa kuno dan tidak mungkin ditembus dengan kekuatan sosok perkasa tubuh bersama. Kita hanya bisa menunggu dia kembali ke daratan Tianhuang sebelum bergerak. Apakah begitu? Divan menyipitkan matanya. Jantung kedatangan Cakrawala berdetak kencang saat dia samar-samar menyadari sesuatu dan berseru, Penatuadi, apakah kamu akan? Pada saat yang sama, 100 sekte penyempurnaan. Apa? Dihin sudah mati. Semua orang dari 100 sekte penyempurnaan terkejut ketika mereka mendengar berita itu. Meskipun Suzimo berada di alam Void Reversion, semua orang merasa bahwa hampir tidak mungkin baginya untuk membunuh Dihin. Di antara mereka, sementara kemenangan dapat ditentukan, akan terlalu sulit bagi mereka untuk saling membunuh. Bahkan api ekstrim tidak menyangka Dihin akan dibunuh oleh Suzimo di tanah warisan Dao. Termasuk Dihin, 8 murid tituler telah mati di tangan Suzimo. Sebelumnya, ketika 6 murid tituler meninggal, Dao Lord White Flames, Dao Lord Scarlet Star dan yang lainnya memiliki ekspresi muram dan dipenuhi dengan kekhawatiran. Sekarang 8 murid tituler sudah mati, itu berarti jika 100 sekte penyempurnaan masih berani melindungi Suzimo, mereka harus menanggung murka 8 sekte super. Tanah warisan Dao, Suzimo, Lin Xuanji dan Demones Ji sudah bersiap untuk pergi. Saudara Su, mengapa kamu masih memegang lotus hijau penciptaan? Siapa lagi yang berani memprovokasi Anda di tanah warisan Dao ini? Ketika Lin Xuanji melihat bahwa Suzimo masih memegang lotus hijau penciptaan dan mengayunkannya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan bibirnya dan bertanya. Suzimo tersenyum tanpa menjelaskan. Dia tidak bisa menahan perasaan tidak nyaman dan hanya bisa tenang jika dia memegang lotus hijau penciptaan. Tiba-tiba, dia berhenti di jalurnya. Persepsi rohnya mengingatkannya dan rasa bahaya yang belum pernah terjadi sebelumnya turun, menyebabkan kulit kepalanya tergelitik dan jantungnya hampir melompat keluar dari dadanya. Kegelisahannya sebelumnya hanyalah firasat. Tapi kali ini, Suzimo benar-benar bisa mencium aroma kematian. Itu lebih menakutkan daripada bahaya apapun yang dia alami sebelumnya. Langit di atas tanah warisan Dao tiba-tiba menjadi gelap. Pada saat itu, setiap pembudidaya di tanah warisan Dao merasakan jantung mereka berdetak kencang. Kekuatan yang sangat menakutkan melingkar di langit, seolah-olah sedang mencari sesuatu. Dalam sekejap mata, itu terkunci ke lokasinya. Ini adalah kekuatan yang datang dari luar tanah warisan Dao. Iblis Ji terkejut. Ini adalah tanah warisan Dao. Bagaimana mungkin? Mata Lin Xuanji melebar seolah-olah dia tiba-tiba teringat sesuatu. Dia tidak bisa melanjutkan saat matanya bersinar ketakutan. Tanpa ragu, Suzimo mendorong Iblis Ji dan Lin Xuanji pergi. Pada saat yang sama, dia melambaikan penciptaan teratai hijau di tangan kanannya dan menyuntikkan kekuatan Dharma ke dalamnya sambil menamparkan tas penyimpanannya dengan tangan kirinya. Astaga, lotus hijau penciptaan bangkit dari tanah dan meledak dengan cahaya hijau giok, melesat menuju Cakrawala. Daun teratai raksasa menutupi langit dan batang teratai yang tebal seperti pilar batu yang menghubungkan langit dan bumi. Jepret. Tiba-tiba, retakan muncul di langit. Segera setelah itu, telapak tangan raksasa merobek Cakrawala dan dihancurkan dengan kekuatan tertinggi seolah-olah ingin menghancurkan dunia. Seluruh tanah warisan Dao bergetar dan bergoyang. Kekosongan di sekitar telapak tangan raksasa runtuh inci demi inci dan retakan muncul. Bahkan ruang ini tidak dapat menahan dampak dari kekuatan itu. Betapa menakutkannya kekuatan yang bahkan tidak bisa ditahan oleh kekosongan. Telapak tangan raksasa itu hanya memiliki satu target, Suzimo yang berada di tanah. Pada saat itu, setiap pembudidaya di tanah warisan Dao melihat telapak tangan raksasa dan bergidik kaget dengan ekspresi ketakutan. Kekuatan itu terlalu menakutkan. Bahkan Dewa Dao karakteristik Dharma dan sosok perkasa tubuh bersama akan dihancurkan baik secara fisik maupun roh oleh penindasan kekuatan itu, apalagi Void Reversion Dao Beings. Tidak. Iblis Ji merasa merinding di punggungnya saat dia melihat Suzimo yang tidak jauh dan menangis lemah.
Lin Xuanji melihat telapak tangan yang turun dan mengingat kata-kata tuannya. Tuannya pernah mengatakan kepadanya dengan tegas bahwa Su Zimo akan menghadapi bencana saat memasuki tanah warisan Dao. Saat itu, dia tidak memasukkannya ke dalam hati. Dia berpikir bahwa Su Zimo akan mengatasi malapetaka setelah dia melewati murid tituler atau Diin. Baru sekarang dia menyadari bahwa telapak tangan di depan mereka adalah bencana Su Zimo. Kekuatan alam tubuh bersama tidak dapat menembus penghalang tanah warisan Dao. Jika telapak tangan ini bisa menembus tanah warisan Dao untuk menekan, hanya ada satu kemungkinan. Seorang ahli mengerikan di luar ranah tubuh konjoin telah menyerang. Ketika dia menyadari itu, ekspresi kesedihan dan ejekan melintas di mata Lin Xuanji. Hal yang paling tragis adalah Su Zimo pasti sudah mati dengan serangan ahli yang begitu menakutkan. Bagi Lin Xuanji, ironisnya adalah untuk membunuh Su Zimo dan menekan pertumbuhannya, seorang ahli yang telah melampaui ranah tubuh bersama rela menyerahkan martabatnya dan menyerang pembalikan kekosongan. Bab 1045, Jimat Pemindahan Utama. Jika Lin Xuanji bisa menebak, Su Zimo secara alami juga bisa menebak. Fakta bahwa dia mampu menembus penghalang tanah warisan Dao berarti bahwa kultivasi penyerang telah melampaui ranah tubuh bersama. Seorang ahli ranah leluhur, baik itu leluhur atau leluhur setengah bela diri, kekuatan tingkat itu jelas bukan sesuatu yang bisa dilawan oleh Void Reversion. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa jika mereka tidak berada di tanah warisan Dao, satu tatapan dari ahli ranah leluhur sudah cukup untuk membunuh Void Reversion. Sebenarnya, Su Zimo sudah merasakan kegelisahan yang samar-samar saat pencarian jiwa di Yin gagal. Itulah alasan mengapa dia memegang lotus hijau penciptaan di telapak tangannya. Namun, dia tahu bahwa bahkan lotus hijau penciptaan tidak akan mampu bertahan melawan kekuatan ahli alam leluhur. Teratai hijau penciptaan kelas 6 baru saja matang dan sebanding dengan senjata Dao Lord Dharmic bawaan. Itu jauh dari mencapai puncaknya. Ini mirip dengan senjata roh bawaan yang digunakan oleh inti emas di depan Su Zimo, dia bisa menghancurkannya dengan mudah. Perbedaan kekuatannya terlalu besar. Saat ini, hanya ada satu kesempatan baginya untuk melarikan diri. Jimat pemindahan utama. Oleh karena itu, saat Su Zimo merasakan bahaya mendekat, dia memanggil penciptaan teratai hijau dan merobek jimat pemindahan utama dari tas penyimpanannya tanpa ragu-ragu. Dia belum pernah menggunakan jimat pemindahan utama sejak biksu tua itu menyerahkannya kepadanya. Menurut biksu tua itu, dia bisa diteleportasi ke dasar lembah pemakaman naga saat dia menghancurkan jimat pemindahan utama. Su Zimo tidak tahu apakah dia bisa tiba tepat waktu. Dia tidak tahu apakah kekuatan seorang ahli alam leluhur akan mengganggu teleportasi jimat pemindahan utama juga. Lebih dari itu, dia tidak tahu apakah akan ada keadaan yang tidak terduga selama proses tersebut. Dia hanya tahu satu hal, ini adalah satu-satunya kesempatannya untuk bertahan hidup. Jimat pemindahan utama hancur. Kekuatan aneh meledak dan ruang bergetar hebat. Segera setelah itu, pusaran hitam raksasa muncul di belakang Su Zimo. Itu dalam dan misterius, seolah-olah bisa melahap segalanya. Kekuatan hisap yang mengerikan tiba-tiba meledak dan menarik tubuh Su Zimo. Pada saat yang sama, lotus hijau penciptaan yang bangkit secara terbalik bertabrakan dengan telapak tangan raksasa yang sedang hancur. Ledakan. Seketika, seolah-olah dunia telah berhenti. Bahkan pusaran hitam yang dibentuk oleh Major Transference Talisman berhenti berputar. Setiap pembudidaya di tanah warisan Dao menatap langit dengan mulut melebar dan mata penuh kejutan. Di mata mereka, satu-satunya hal yang tersisa di dunia adalah penciptaan teratai hijau yang penuh dengan kehidupan dan bangkit melawan arus dan telapak tangan raksasa. Retakan, retakan, retakan. Segera setelah itu, tepat di depan tatapan yang tak terhitung jumlahnya, batang teratai hijau yang tebal pecah inci demi inci di bawah tekanan telapak tangan raksasa dan cahayanya menghilang. Teratai hijau penciptaan sepertinya mengeluarkan tangisan sedih. Daun teratai raksasanya juga terkoyak oleh kekuatan yang menakutkan. Kelopak teratai jatuh satu demi satu dengan cara yang tragis. Harta karun tertinggi ini mencuri ciptaan langit dan bumi baru saja bangkit dan mengungkapkan ketajamannya ketika tanpa ampun ditekan oleh telapak tangan raksasa dan lumpuh. Para pembudidaya melihat pemandangan ini dan tetap diam untuk waktu yang lama. Semuanya tampak menunjukkan sesuatu. Nasib inkarnasi monster itu tampaknya sama dengan teratai hijau penciptaan pantang menyerah yang bangkit melawan arus. Lotus hijau penciptaan sudah ditekan. Bagaimana orang itu bisa lolos? Batang teratai yang hancur, daun dan platform teratai tandus semuanya tersedot ke pusaran hitam di belakang Su Zimo. Dengan penghalang sesaat dari lotus hijau penciptaan, Su Zimo berhasil merobek jimat pemindahan utama dan memasuki terowongan teleportasi yang dalam dan gelap.
Krisis tampaknya telah berlalu. Namun, pemilik telapak tangan itu tidak mengizinkannya sama sekali. Mencoba melarikan diri. Suara dingin dan seram terdengar dari cakrawala. Ledakan. Telapak tangan raksasa turun tiba-tiba, seolah-olah telah menembus batasan ruang. Seketika, itu mencapai pusaran hitam pekat dan meraih ke arah Suzimo yang telah melarikan diri jauh. Itu adalah kekuatan dan metode seorang ahli ranah leluhur. Bahkan jika dia melepaskan jimat pemindahan utama terlebih dahulu, tidak mungkin baginya untuk melarikan diri dari ahli ranah leluhur. Suzimo yang berada di terowongan teleportasi dihadapkan dengan bencana yang akan datang sekali lagi bahkan sebelum dia sempat berduka atas penghancuran lotus hijau penciptaan. Semuanya terjadi terlalu cepat. Dari saat dia merobek Major Transference jimat dan diseret ke dalam untuk mengejar telapak tangan raksasa, semuanya terjadi dalam sekejap mata. Tanpa waktu untuk berpikir, Suzimo hanya bisa mengangkat tangan kanannya secara naluriah untuk membela diri. Bang! Dua telapak tangan bertabrakan. Kekuatan yang menakutkan menghantam Divine Phoenix Bone. Menjerit. Teriakan Phoenix yang jelas terdengar dari terowongan teleportasi, menembus logam dan memecahkan batu dengan kekuatan yang tak ada habisnya. Segera setelah itu, aura yang sangat panas meledak dari tangan kanan Suzimo, seolah-olah itu bisa membakar semua makhluk hidup dan menghancurkan mereka. Tangan kanannya telah menghilang sepenuhnya dan digantikan oleh cakar raksasa dan jahat. Itu merah dan dibakar dengan api surgawi yang mengguncang dunia. Kekuatan Divine Phoenix Bone sepenuhnya diaktifkan, mengungkapkan bentuk aslinya, cakar Divine Phoenix. Cakar Phoenix surgawi turun dengan api surgawi melonjak di atasnya. Itu dipenuhi dengan aura dewa saat bertabrakan dengan telapak tangan raksasa dari ahli alam leluhur. Ledakan. Suzimo bergidik seolah-olah dia disambar petir. Meskipun Divine Phoenix Bone tidak rusak terhadap kekuatan ahli ranah leluhur, itu tidak bisa bertahan melawan sisa kekuatan yang terakhir karena semuanya melonjak ke tubuhnya melalui Divine Phoenix Bone. Bagaimanapun, tulang Suzimo bukanlah tulang Phoenix surgawi. Satu gelombang kekuatan sisa ke dalam tubuhnya benar-benar menghancurkan dagingnya. Retakan, 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 uff, uff, uff. Tulang-tulangnya hancur dan masing-masing seukuran kuku. Tidak satu pun dari mereka yang utuh dan dagingnya pecah, dia hampir hancur total. Tubuhnya yang kuat yang telah dikultivasikan selama lebih dari 100 tahun benar-benar lumpuh oleh kekuatan sisa dari ahli alam leluhur. Seluruh tubuhnya tidak memiliki kehidupan. Lebih jauh lagi, itu berada di bawah premis bahwa tulang Phoenix surgawi sudah memblokir lebih dari setengah kekuatan ahli ranah leluhur. Jika bukan karena tulang Phoenix surgawi, tubuh dan jiwa Suzimo akan hancur seketika dan tubuhnya akan dihancurkan menjadi debu oleh telapak tangan raksasa. Namun, tabrakan ini menyebabkan sosok Suzimo tenggelam dengan cepat ke kedalaman pusaran hitam, menghilang ke dalam kegelapan. Telapak tangan raksasa itu sekali lagi meraih untuk meraup tetapi tidak berhasil meraih apapun. Pakar ranah leluhur mendengus dingin. Telapak tangan raksasa itu mundur dari pusaran hitam dan mundur dari tanah warisan Dao. Hanya pada saat inilah kekuatan mengerikan dalam kehampaan menghilang perlahan. Setelah lama hening, seluruh tanah warisan Dao meledak menjadi keributan. Surga. Desolate Martial mendirikan daunnya dan membunuh murid-murid tituler, menarik serangan seorang ahli ranah leluhur. Petik 2. Aku ingin tahu apakah itu Patriark Mahayana atau leluhur setengah bela diri. Dia pasti leluhur setengah bela diri. Para leluhur Mahayana memiliki wawasan yang luas dan berdedikasi untuk mengejar Dao yang agung. Mengapa mereka terlibat dalam masalah kecil seperti itu? Seorang ahli ranah leluhur benar-benar menurunkan martabatnya secara tercela untuk membunuh Void Reversion Dao Being. Desolate Martial tidak akan ada lagi setelah hari ini. Beberapa orang meratap, beberapa menghela nafas, beberapa bangga dan beberapa hancur. Iblis Ji menangis dan terisak dalam diam. Lin Xuanji berdiri di sana dengan linglung, tampaknya tidak dapat pulih dari keterkejutan adegan itu. Setelah beberapa saat, dia berkata, rekan Daois Pure Maiden, Brother Su belum mati. Mungkin ada kesempatan untuk hal-hal berubah. Petik 2. Bab 1046, Membunuh Lembah Pemakaman Naga. Tak lama, berita menyebar ke daratan Tianhuang satu demi satu, menciptakan gelombang besar. Seorang ahli ranah leluhur telah menyerang. Sekte mana? Aku tidak tahu. Ini sangat mungkin adalah sekte esensi kekacauan. The Creation Green Lotus dihancurkan dan tubuh Desolate Martial lumpuh. Dia diteleportasi pergi oleh Major Transference Talisman. Kami tidak tahu kemana dia pergi atau apakah dia masih hidup. Pohon tertinggi di hutan akan dihancurkan oleh angin. Desolate Martial terlalu tajam dan sudah takdirnya untuk menghadapi bencana seperti itu.
Sejak bencana kekaisaran kian besar 10.000 tahun yang lalu, hampir tidak ada berita tentang ahli ranah leluhur yang mengambil tindakan di dunia kultivasi. Namun, selama pembentukan Dao oleh Desolate Martial dan Malapetaka murid tituler kali ini, seorang ahli ranah leluhur bergerak. Berita ini seperti batu yang menyebabkan 1000 riak dan mengejutkan daratan Tianhuang. Tak lama kemudian, sekte super seperti 9 sekte abadi, 7 sekte iblis dan 6 biara Buddha tahu bahwa orang yang menyerang adalah Divan dari Chaos Essence Sect. Seorang ahli leluhur setengah bela diri. Benua Tengah, Sekte Esensi Kekacauan. Divan menarik telapak tangannya perlahan. Ekspresinya gelap dan tatapannya berkedip, tidak ada yang tahu apakah dia senang atau marah. Penatuadi, anak itu sudah mati. Master Sekte Chaos Essence Sekte bertanya dengan hati-hati. Divan menjawab tanpa ekspresi, tidak, tubuhnya dan lotus hijau penciptaan dilumpuhkan olehku. Namun, dia berhasil melarikan diri dengan Major Transference Talisman. Mengapa anak ini memiliki harta seperti Major Transference Jimat? Nada bicara Divan terdengar seram. Dia masih marah karena dia tidak bisa membunuh Su Zimo segera. Lokasi teleportasi Major Transference Talisman sudah diperbaiki. Master Sekte Chaos Essence Sect berkata dengan suara rendah, aku pernah mendengar Di Yin menyebutkan bahwa pertama kali dia bertemu Desolate Martial adalah di dasar lembah pemakaman naga. Oh, lembah pemakaman naga. Divan mengangkat alisnya dan berkata perlahan, saya mendengar dari Patriark tua bahwa tampaknya ada seorang biksu tua di dasar lembah pemakaman naga. Apakah dia masih hidup? Tidak, tapi berdasarkan perhitunganku, 10.000 tahun telah berlalu dan biksu tua ini tidak memiliki banyak umur lagi. Waktunya akan segera habis. Ekspresi Master Sekte Chaos Essence Sekte membeku ketika dia mendengar kata-kata, Patriark tua. Ekspresi hormat melintas di matanya saat dia menjawab dengan suara yang dalam. Patriark tua yang dimaksud Divan adalah satu-satunya Patriark Mahayana dari klan Di, senioritasnya bahkan lebih tinggi dari Divan. Selama bencana kekaisaran kian besar 10.000 tahun yang lalu, alasan mengapa naga tingkat leluhur yang jahat terbunuh adalah karena Patriark klan Di ini menyerang. Divan dan Di Yin yang mati keduanya dianggap sebagai keturunan dari Patriark Di Klan. Namun, Patriark of the Di Klan tidak berada di Chaos Essence Sect sekarang. Divan melambaikan tangannya dan berkata dengan dingin, sampaikan berita bahwa Desolate Martial ada di dasar lembah pemakaman naga dan hubungi Sekte Biduk Surgawi, Istana Guntur Zephyr, dan faksi lain untuk menyerang lembah pemakaman naga. Master Sekte Chaos Essence Sekte sedikit mengernyit dan berkata dengan ragu, tetua Di, biksu tua itu masih hidup. Saat itu, bagaimanapun juga, dia adalah seorang Patriark Mahayana. Jangan khawatir, Divan mencibir, berapa banyak kekuatan tempur yang tersisa dari Patriark Mahayana di tahun-tahun senjanya dengan ki darahnya yang melemah. Dia bahkan mungkin tidak bisa bertahan melawan sosok perkasa tubuh konjoin. Biara Daming dan Fahua telah dihancurkan dan menghilang ke udara tipis. Saya tidak percaya bahwa seorang biksu tua yang umurnya akan segera habis dapat bertahan melawan serangan gabungan dari 8 sekte super. Setelah berhenti sejenak, mata Divan bersinar dengan niat membunuh saat dia berkata dengan dingin, paling-paling, aku akan menyerang sekali lagi. Benua Tengah, 100 sekte penyempurnaan. Semua orang dari 100 sekte penyempurnaan resah tentang bagaimana menghadapi pengepungan 8 sekte super ketika berita tentang serangan ahli ranah leluhur menyebar. Semua orang terkejut. Niat membunuh dari Asurayan Beichen meledak dan hampir terwujud. Tatapannya seram seolah-olah gunung mayat dan lautan darah terbentuk. Dia memikirkan semua kemungkinan dan bahkan bersiap untuk yang terburuk di mana dia akan melarikan diri bersama Su Zimo ke ujung dunia. Namun, dia tidak pernah membayangkan bahwa seorang ahli ranah leluhur akan menyerang. Itu mirip dengan pria dewasa yang kuat yang menggunakan segala cara untuk membunuh bayi yang hanya bisa merangkak. Perbedaan antara Void Reversion dan ahli alam leluhur bahkan lebih besar daripada perbedaan antara bayi dan pria kuat. Untuk berpikir bahwa seorang ahli ranah leluhur akan menyerang Void Reversion. Sekte Chaos Essence benar-benar tidak tahu malu demi balas dendam. Penatua Gu berkata dengan penuh kebencian. Penatua G menggelengkan kepalanya. Aku khawatir itu bukan hanya untuk balas dendam. Tidak buruk. Sangguan Zi berkata, dia membangun hati daunnya dengan menginjak mayat 8 murid tituler. Begitu inkarnasi monster seperti itu tumbuh, itu akan menjadi bencana bagi sekte super seperti Chaos Essence Sect. Petik 2. Alasan sebenarnya mengapa ahli ranah leluhur ini menyerang adalah karena dia ingin membunuh inkarnasi monster ini. Dao Lord Extreme Fire berdiri diam di samping, mengerutkan kening dalam pemikiran yang mendalam. Api ekstrim, jangan terlalu khawatir.
Sang Guanzi berkata dengan lembut, menurut berita saat ini, Zimo telah diteleportasi. Kami tidak tahu apakah dia hidup atau mati. Masih ada harapan. Semua orang tahu bahwa ini hanyalah penghiburan. Dengan serangan ahli alam leluhur, lotus hijau penciptaan dan tubuhnya lumpuh satu demi satu. Bahkan jika dia selamat, monster yang menjelma seperti dulu akan menghilang ke udara. Sang Guanzi menghela nafas pelan dan berkata, aku ingin tahu kemana anak itu diteleportasi. Saya tahu. Saat itu, Extreme Fire berbicara. Ah! Semua orang tercengang. Sang Guanzi samar-samar bisa merasakan bahwa ekspresi Extreme Fire tampaknya telah santai setelah mendengar bahwa Su Zimo telah merobek jimat pemindahan utama dan melarikan diri. Extreme Fire berkata, Zimo seharusnya pergi ke lembah pemakaman naga. Lembah pemakaman naga. Saya mendengar bahwa seekor naga jahat dikuburkan di lembah pemakaman naga 10.000 tahun yang lalu. Ini adalah tempat yang tidak menyenangkan di mana para leluhur telah jatuh dan darah para kaisar telah tumpah. Kenapa dia menuju ke sana? Semua orang bertanya dengan tergesa-gesa. Sebelum Extreme Fire bisa menjelaskan, seekor bangau roh terbang dari luar. Bangau roh dipenuhi dengan aura abadi dan dagingnya masih utuh. Itu sangat gesit. Ketika tiba di depan Sang Guanzi, tiba-tiba berubah menjadi bangau kertas dan melayang di telapak tangannya. Ada berita besar lain dari dunia kultivasi. Semua orang disegarkan. Sang Guanzi membuka derek roh dan melihatnya. Ekspresinya berubah secara bertahap. Apa? Khawatir tentang Su Zimo, Yan Beichen mengambil inisiatif untuk bertanya. Sang Guanzi memiliki ekspresi muram dan berkata dengan suara yang dalam, api ekstrim benar. Zimo seharusnya diteleportasi ke lembah pemakaman naga. Namun, untuk beberapa alasan, berita ini telah menyebar di dunia kultivasi. Ah! Semua orang berseru. Para pembudidaya yang hadir dengan cepat menyadari apa konsekuensinya jika berita ini menyebar. Sang Guanzi melanjutkan, burung bangau roh mengatakan bahwa 5 sekte abadi, sekte biduk surgawi, sekte esensi kekacauan, istana guntur zefir, sekte pedang dan istana kaca, 2 sekte iblis, sekte kematian tersembunyi dan sekte bumi jahat, biara tak berbentuk dari biara-biara Buddha dan sekte racun dari doktrin sesat semuanya telah mengirim sosok perkasa tubuh bersama untuk menuju ke lembah pemakaman naga wilayah utara. Petik 2. Terlepas dari 8 sekte super yang diharapkan semua orang, sekte pedang juga terlibat. Itu membuat 9 sekte super. Semua orang memiliki ekspresi jelek. Mereka semua tahu bahwa Su Zimo sudah ditakdirkan. Penatua Ge menghela nafas. Ada begitu banyak sekte super dan sosok perkasa tubuh bersama yang bergabung demi pembalikan kekosongan. Mereka benar-benar bertekad untuk memusnahkannya. Tanpa sepatah kata pun, Yan Beichen berbalik untuk pergi. Kemana kamu pergi? Extreme Fire mengulurkan tangan dan menghentikannya. Lembah pemakaman naga. Suara Yan Beichen dingin. Api ekstrim menggelengkan kepalanya. Kamu tidak akan berhasil tepat waktu jika kamu pergi sekarang. Kecepatan sosok perkasa tubuh bersama jauh lebih cepat darimu. Mereka hanya perlu beberapa hari untuk menuju ke wilayah utara dari benua tengah. Selanjutnya, kamu terluka. Anda hanya akan mencari kematian jika Anda terburu-buru. Petik 2. Lalu apa yang harus kita lakukan? Tunggu saja. Yan Beichen mengepalkan tinjunya. Extreme Fire memiliki ekspresi aneh saat dia bergumam, mari kita tunggu kabar. Saya tidak terlalu khawatir jika Zimo kembali ke lembah pemakaman naga. Bab 1047, Peluang. Di bagian bawah lembah pemakaman naga, di kuil kuno. Di kuburan di halaman belakang aula utama, seorang biksu tua duduk di tanah. Jenggot dan alisnya putih dan dia kurus. Duduk di tanah, dia melantunkan mantra kelahiran kembali dengan suara rendah. Di kuburan, seorang pria kekar dengan rambut merah, acak-acakan dan pakaian compang camping duduk di dalam dengan rantai berkarat melilit tubuhnya. Pria kekar berambut merah tua itu bersandar pada tablet batu dengan lesu dan tertidur karena nyanyian biksu tua itu. Biksu tua, kamu mengomel di sini setiap hari. Tidak apa-apa untuk orang mati, tapi kamu mengganggu yang hidup sampai mati. Pria kekar berambut merah yang tertidur itu menggerutu. Biksu tua itu mengabaikannya dan melanjutkan nyanyiannya. Tiba-tiba, ekspresi pria kekar berambut merah itu berubah. Seolah-olah dia merasakan sesuatu, dia berdiri dan rantai di tubuhnya bergetar. Dia memelototi kekosongan tidak jauh dengan mata cerah dan tidak ada tanda-tanda kelelahan di wajahnya. Nyanyian itu tiba-tiba berhenti. Tampaknya merasakan sesuatu, biksu tua itu tiba-tiba menjentikkan lengan bajunya dan menciptakan celah raksasa di kekosongan yang tidak jauh, menyebabkan setumpuk barang jatuh. Ada batang teratai yang patah, daun teratai yang hancur dan platform teratai yang telanjang.
Segera setelah itu, sesosok jatuh, Su Zimo yang merobek jimat pemindahan utama dan melarikan diri dari tangan ahli leluhur setengah bela diri di Fan. Bang! Tubuh Su Zimo terbanting keras ke tanah dan dia tidak bergerak sama sekali. Bukannya dia tidak ingin bergerak, tetapi tubuhnya sudah kehilangan semua tanda kehidupan. Meskipun roh esensinya tidak hancur, dia tidak bisa lagi mengendalikan tubuhnya. Pria kekar berambut merah itu terkejut ketika dia melihat tubuh yang hancur. Serius itu, dia bisa tahu dengan sekali pandang bahwa tubuh ini benar-benar lumpuh. Tulang-tulangnya hancur dan organ-organnya hancur menjadi lumpur. Dagingnya tak bernyawa tanpa tanda-tanda vitalitas. Sederhananya, bahkan jika pemilik tubuh ini adalah sosok perkasa tubuh bersama, dia tidak akan bisa menyelamatkannya. Kekuatan sosok perkasa tubuh bersama bisa menumbuhkan kembali anggota badan yang terputus. Namun, mengingat tingkat kerusakan yang diterima oleh tubuh, tidak ada jalan lain kecuali Su Zimo adalah seorang patriark Mahayana. Setiap leluhur Mahayana tahu tentang kekuatan surgawi, kelahiran kembali darah. Mereka bisa merekonstruksi tubuh fisik mereka dengan setetes darah. Biksu tua itu mengerutkan kening ketika dia melihat tubuh yang bobrok. Bahkan teratai hijau penciptaan kelas 6 dihancurkan. Ekspresi pria kekar berambut merah itu berubah muram. Kekuatan yang bisa menghancurkan teratai hijau kreasi kelas 6 mungkin berada di luar ranah tubuh bersama. Mungkinkah itu ahli ranah leluhur? Mata pria kekar berambut merah itu dipenuhi dengan niat membunuh dan dia sangat marah. Meskipun tidak ada aturan kaku di dunia kultivasi, tidak masuk akal bagi seorang ahli ranah leluhur untuk menyerang Void Reversion secara fatal. Dia benar-benar menggertak anak ini karena tidak mendapat dukungan. Pria kekar berambut merah itu mengutuk dan hidungnya bergetar. Dia mengendus udara dan ekspresinya berubah lebih buruk. Dia menggertakkan giginya dan berkata, ini adalah garis keturunan dari Diklan. Ini keturunannya lagi. Saat itu, dua berkas cahaya terbang keluar dari tubuh yang rusak, itu adalah dua roh esensi Su Zimo, roh yin berambut merah dan roh esensi berambut hitam. Melihat roh yin berambut merah milik Su Zimo, mata pria kekar itu berbinar puas. Tapi segera, dia mengerutkan kening. Roh esensi Anda juga terluka. Mata pria kekar berambut merah itu berkilat marah. Menguasai. Kedua roh esensi membungkuk kepada biksu tua sebelum berbalik untuk melihat pria kekar berambut merah dengan ekspresi bertentangan. Jika Su Zimo tidak salah, ada kemungkinan besar bahwa orang yang pernah dia sebut sebagai hantu berkepala merah adalah biang keladi dari malapetaka saat itu, naga jahat. Apa yang kamu lihat? Hantu berambut merah itu memelototinya. Aku adalah Illumination Dragon sejak saat itu, jadi apa? Kamu juga telah meminum darahku selama 20 tahun di dasar lembah ini. Ketika dia mendengar kata-kata hantu berambut merah itu, Su Zimo tidak lagi ragu. Namun, dia benar-benar tidak berminat untuk berdebat dengan hantu berambut merah itu. Menatap tubuh tak bernyawa di tanah, hatinya dipenuhi dengan kesedihan. Itu bukan karena dia telah kehilangan tubuh fisiknya. Dia adalah Void Reversion dan tidak akan mati bahkan jika dia kehilangan tubuhnya. Selanjutnya, jika dia kehilangan tubuhnya, dia bisa merekonstruksinya. Itu juga bukan karena seberapa kuat tubuh ini dan berapa tahun kultivasi hancur. Itu karena dia telah mengolah mistik klasik dari 12 Raja Iblis dari Great Wilderness sejak dia mulai berkultivasi, tubuh itu mengandung jejak Dai Yue. Ketika fenomena garis keturunannya diaktifkan hingga batasnya, kupu-kupu berwarna darah bahkan lahir. Semua itu sudah tidak ada lagi. Itulah alasan mengapa dia tidak tahan berpisah dengannya. Hantu berkepala merah itu menatap biksu tua itu. Biksu tua, ayo ikuti rencanaku. Itulah satu-satunya cara untuk menyelesaikan krisisnya. Itu satu-satunya cara. Biksu tua itu menghela nafas sedikit. Hantu berambut merah itu berteriak pada Su Zimo, "Hei, nak, apakah kamu ingin tubuh ini pulih? Kamu punya solusi." Su Zimo disegarkan dan matanya berbinar. Hehe, hantu berkepala merah itu terkekeh. Tentu saja ada caranya. Jika Anda setuju, saya akan memberi Anda kesempatan besar. Terlalu mudah bagi tubuh ini untuk pulih sementara manfaat sebenarnya belum datang. Berbicara, Su Zimo menjadi tenang dan tidak langsung setuju. Tubuhmu ini akan dikelola oleh roh esensi ini mulai sekarang. Hantu berkepala merah itu menunjuk ke arah roh yin berambut merah dan berkata, roh esensi Anda dan tubuh ini dapat menuju ke lembah tulang naga. Ada mata air suci di dalam yang bisa menyembuhkan luka tubuhmu dan roh esensi. Musim semi surgawi dari era primordial memiliki efek ajaib dari generasi daging dan tulang serta menghidupkan kembali orang mati. Meskipun sudah lama punah, ada mata air di lembah tulang naga.
Suzimo tahu bahwa hantu berambut merah tidak akan pernah berbohong kepadanya tentang hal seperti ini. Karena dia mengatakan bahwa mata air surgawi primordial memiliki efek seperti itu pasti benar. Hantu berambut merah melanjutkan, jika tubuhmu pulih, kamu harus bergabung dengan ras naga dan berkultivasi di lembah tulang naga. Tidak ada yang akan berani menggertak Anda sejauh ini lagi di masa depan. Dengan dukungan salah satu dari 9 ras primordial, ras naga, siapa yang berani memprovokasi dia? Bahkan 9 sekte abadi, 7 sekte iblis, dan 6 biara Buddha tidak dapat melakukannya. Suzimo merenung sejenak sebelum bertanya, bagaimana dengan esens spirit berambut hitamku? Itu kuncinya. Jika tubuhnya dikembalikan ke keadaan semula dan hanya milik roh yin berambut merah, itu berarti seluruh tubuhnya, dari garis keturunannya hingga roh esensinya, akan menjadi naga yang lengkap. Suzimo lahir sebagai manusia dan ingin mendirikan Dao untuk masa, dia tidak ingin direduksi menjadi ras alien sepenuhnya. Namun, ini memang kesempatan luar biasa baginya. Secara alami, manfaat terbesar adalah tubuhnya pulih ke keadaan semula. Jika dia bisa berkultivasi di lembah tulang naga, itu mungkin akan sangat membantu untuk kultivasinya tentang klasik mistis dari 12 Raja Iblis dari Gurun Besar juga. Ada keterampilan rahasia roh esensi dan seni darmik di bagian roh yang. Seni Dharma itu mandul. Suzimo hanya memiliki pemahaman kasar tentang Baren dan hanya bisa melepaskannya dengan sederhana. Dia tidak bisa melepaskan kekuatan penuhnya juga tidak bisa mengendalikan jangkauannya dengan sempurna. Sampai sekarang, dia masih belum bisa memahami misteri dari skill rahasia esens spirit itu. Jika dia bisa memasuki lembah tulang naga untuk berkultivasi, akan sangat membantu baginya untuk menguasai Baren dan memahami skill rahasia esens spirit. Bagaimanapun, bagian roh yin dan roh yang dari mistik klasik dari 12 Raja Iblis dari Gurun Besar diadaptasi dari budidaya Raja Naga Lautan Desolate.